kelas 12, kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, mengapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum kalian membuat jurnal, laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan harus paham dulu persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak baik-baik video berikut ini ya. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di situ ada perusahaan, sebuah perusahaan. Mereka mempunyai apa dan sumber dananya dari mana? Nah, di situ sebuah perusahaan mempunyai uang sebanyak 200 juta. Sumber dananya berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, perusahaan itu mempunyai truk seharga 150 juta rupiah. Nah, sumber dananya berasal dari yang pertama dari pemilik perusahaan itu sendiri sebesar 50 juta, lalu utang ke dealer sebesar 100 juta. Artinya DP untuk mobil itu seharga 50 juta, sedangkan yang 100 juta lagi masih utang. Nah, yang ketiga ada laptop sebesar 20 juta. Sumber dananya berasal dari utang dari toko Galaxy sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari perusahaan tersebut tadi bisa kita jumlahkan ya, asetnya berapa, sumber dananya berasal dari mana saja. Kalau dijumlahkan semua, jumlah hartanya sebesar 370 juta, sedangkan sumber dananya juga 370 juta rupiah. Nah, dari ketiga harta tadi itu namanya harta atau aset ya. Sejumlah uang tadi, mobil, serta laptop itu namanya harta. Sedangkan sumber dana yang dimiliki tadi atau dana yang berasal itu namanya modal atau ekuitas. Nah, sedangkan utangnya tadi itu dinamakan utang atau kewajiban yang harus dibayar ke toko tersebut. Nah, di sini ada rumus. Harta sama dengan utang plus modal, atau aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Di mana aset itu kita sebut aktiva, sedangkan kewajiban kita sebut pasiva. Nah, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi.
pertama, harta atau aset atau aktiva, yang artinya semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya gedung, mobil, laptop atau komputer. Harta atau aset itu sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama aset lancar, yang kedua aset tetap, dan yang ketiga aset tak berwujud. Nah, harta atau aset lancar itu adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya itu uang. Sedangkan harta tetap itu artinya harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu gedung. Kenapa gedung? Contoh, misalnya gedung sekolah. Gedung sekolah itu kalau kita pakai terus-menerus tidak bakal habis. Makanya kita sebut harta tetap. Nah, apa itu harta tak berwujud? Yaitu aset non-moneter, tanda wujud fisik. Contohnya itu hak kopi. Nah, di sini apa saja yang termasuk akun-akun aktiva? Ada kas, tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha, peralatan, perlengkapan. Beban dibayar di muka. Kedua, utang atau kewajiban atau liabilitas. Artinya apa? Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dilunasi atau dibayar.
Nah, utang atau kewajiban itu ada dua, utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar itu utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di situ ya. Itu ibu contohkan ada 4. Yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Nah, juga ada di situ. Ketiga, modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi modal ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Pendapatan itu peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan beban, aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Sedangkan prive, pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Sekarang pengelompokan akun. Ada akun real dan akun nominal. Akun real itu ada aset, kewajiban, serta ekuitas. Semuanya itu dicatat dalam neraca. Sedangkan akun nominal ada pendapatan, beban. Itu dicatat di kolom laba rugi. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, Nak. Tetap salam sehat. Dadah.